Lestari, salah satu mahasiswi Insan Binjai dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan mini riset untuk memenuhi tugas metode penelitian kualitatif di salah satu sekolah, yaitu Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ulum Al Muhajirin. Nama saya Sonita Lestari, saya mahasiswi dari Institut Syekh Abdul Hamid Hasan Binjai. Ingin meminta izin untuk mewawancarai ini terkait dengan mata kuliah saya. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Saya harap Umi mau menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih kebijakan sekolah ini dalam mendukung model pembelajaran inovatif di bidang pendidikan agama? Kebijakan madrasah, ya, kita kan sekolahnya madrasah. Jadi kebijakan yang dibuat itu berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi guru dalam inovasi pembelajaran, difasilitasi semampunya madrasah, ya, karena kan anggaran madrasah itu terbatas. Jadi madrasah berusaha memfasilitasi guru supaya pembelajaran inovatif itu berlangsung dengan baik di kelas guru masing-masing. Kemudian ada juga tuh kalau di Kementerian Agama ada namanya aplikasi untuk semacam seminar, ya, latihan. Nanti mereka masuk, menerima materi, kemudian latihan, kemudian dapat hasilnya ada sertifikat. Jadi semakin banyak ikut pelatihan, diharapkan gurunya mampu melaksanakan pembelajaran secara inovatif. Oke, baik Umi, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru menilai efektivitas PAI dalam menerapkan pembelajaran yang interaktif? Maksudnya bagaimana saya selaku kepala sekolah gitu ya, menilai guru-guru dalam menerapkan pembelajaran yang interaktif? Ya, kalau saya sebagai kepala madrasah, saya anggap sudah cukup baik pembelajaran interaktif yang dilakukan guru PAI di Mas dan Ulum Muhajirin. Karena memang pembelajaran interaktif itu lebih memberikan bekas, ya, anak lebih mengerti kalau kita interaktif. Nah, kalau dari ngomong sendiri gitu ya, mungkin anaknya kurang dapat dari kalau interaktif dari siswa, dari guru, jadi ilmunya dirasa lebih banyak ketimbang kalau gurunya yang jelas. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada pelatihan atau program pengembangan profesional untuk guru agama terkait metode pembelajaran yang inovatif? Kalau program tadi kan ada program dari Kemenaknya sendiri, kemudian nanti ada juga kumpulan guru madrasah gitu, KKM, KKG gitu, kumpulan guru madrasah. Tapi akhir-akhir ini tuh jarang juga, tapi itu jadi agenda kalau ada KKG, KKG lah ya, kelompok kerja guru, ya sebisa mungkin madrasah mensupport gurunya untuk mengikut. Kalau untuk di lingkungan madrasah ya paling sharing aja, sharing guru ke guru, gimana cara pembelajaran yang kiranya efektif untuk diterapkan di Baik Umi, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, sebelumnya nama Ustadz siapa? Baik, nama saya Rizky Adi Yusuf, SPD, sebagai guru di pesantren ini, guru bidang PAI. Baik Ustadz, izin ya saya untuk bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan model pembelajaran yang inovatif dan interaktif dalam konteks pendidikan agama Islam? Jadi kalau mendefinisikan model pembelajaran yang inovatif interaktif dalam konteks PAI itu, yang pertama pendekatan yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, relevan, dan efektif bagi peserta didik, serta mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi dalam menjalankan ajaran Islam. Pertanyaan selanjutnya, strategi atau metode apa saja yang digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik? Jadi kalau metode yang bisa membuat lebih menarik dalam pembelajaran PAI itu, kalau seperti kita belajarnya tentang sholat, berarti kita itu harus buat anak-anak itu praktek langsung. Ada juga bisa kita buat penggunaan metode, kita buat nanti entah pembelajarannya berbasis teknologi kan. Jadi dia kita buat nanti siswa-siswanya itu melihat secara langsung, baik dia melalui video dan lain-lain sebagainya, atau melalui fokus kita terangkan. Dan juga kita juga bisa buat metodenya itu tentang berbasis masalah. Ada satu masalah, kalau begini bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita buat diskusi supaya orang itu bisa berpikir kritis bagaimana menyikapi satu masalah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap pendekatan pembelajaran yang diterapkan? Jadi kalau respon siswa terhadap pendekatan pembelajaran yang diterapkan, memang tergantung metode yang dibawakan gitu. Kadang kalau metode ceramah itu siswa ada responnya, bisa dibilang responnya tetap positif, tapi mungkin ada sedikit kejenuhan dalam pembelajaran. Tapi kalau sekiranya kita buat model diskusi, tanya jawab, dia itu lebih aktif gitu. Jadi dia lebih lebih mudah untuk memahami dan mencari jawaban-jawaban dan berpikir secara kritis. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan metode pembelajaran tersebut? Kalau tantangan-tantangan seperti yang tadi, kalau kita buat metode ceramah,
seringnya itu kadang tantangannya murid-murid itu kurang semangat dan kurang fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi kalau sekiranya kita buat metode interpraktek, semua harus dipraktekkan, jadi orang tuh mau tidak mau harus siap gitu dalam menjalankan praktek yang dilakukan. Jadi siswanya itu lebih menyukai metode praktek langsung Ya, ya, Ustaz? siswanya lebih suka, lebih aktif dalam kalau metode praktek karena orang tuh secara aktif langsung ikut serta dalam pembelajaran. Terima kasih Ustaz karena sudah menjawab pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin saya bertanya, nama siapa? Izin kami untuk pertanyaan pertama. Sebagai strategi atau metode apa saja yang guru gunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik? Biasanya saya menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Dan dampak pendekatan metode ini terhadap pemahaman dan penghafatan nilai yang agama yang belum pernah disiswa. Dampaknya itu anak itu lebih sopan, terus lebih paham sih mengenal agama, seperti apabila jumpa guru seperti apa, mengucapkan salam, menyalam yang lebih tua, terus attitude-nya pun jauh tersusun rapi daripada sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan pembelajaran agama dan sistematis? Mengevaluasinya sih antara guru dengan murid, kami para guru pun harus banyak belajar bagaimana mengembangkan metode-metode pembelajaran yang menarik agar siswa itu tetap interaktif, semangat belajar dan selalu hormat juga kepada orang yang lebih tua. Untuk pertanyaan terakhir, apakah guru pernah mendapatkan pelatihan atau workshop yang untuk melakukan pembelajaran informasi? Kalau pernah, kami saling bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan akan guru bersama alumni. Ya, saling sharing satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak minta izin untuk mewawancarai kamu. Dulunya boleh nggak kamu kasih tahu dulu siapa yang kamu? Nama saya dari Pesantren Penani, saya dari Kabupaten Semarang Karo, saya sekolah di Pondok Pesantren dari Imam Muhajirin. Salam kenal ya. Pertanyaan pertama, menurut kamu seperti apa pembelajaran agama yang menarik dan tidak membosankan di dalam kelas? Karena pesantren ini menggunakan metode ceramah dan praktek, jadi lebih mudah dipahami dan simpel. Berarti metode praktek lebih mudah untuk kamu pahami? Ya. Selanjutnya, apakah metode praktek membuatmu lebih mudah memahami materi? Coba dijelaskan. Lebih mudah sih karena memang semua sudah apa? Kalau praktek itu kita langsung tahu, oh ini caranya begini, ini caranya begini gitu. Kalau metode dakwah cuma nyatakan dengan saja, kita nggak tahu caranya gimana. Sebelumnya izin, siapa nama kamu? Nama aku Jarina Nurjansina dari kelas 11 Aliyah. Oke, langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang cara guru agama mengajar dengan metode praktek tadi? Menurutku menggunakan metode praktek itu lebih membuat kita dapat dipahami langsung. Contohnya? Contohnya ketika praktek sholat jenazah, jadi kita lebih langsung tangkap dan tahu tata caranya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pembelajaran agama membuat kamu lebih tertarik atau lebih memahaminya dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan mempelajari agama dapat membuat saya mengenal syariat Islam. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. I am a tough on my head, but I'm a dream. I'm a sucker, 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 sucker,